Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace ini mestinya dilihat dalam sebuah kerangka gambar yang lebih besar, apa sebenarnya agenda Trump dengan membuat adanya Board of Peace ini. Jadi sebelum memutuskan bergabung, mestinya sudah sangat jelas agenda utama Trump membuat lembaga ini itu mau kemana, dibawa untuk apa, dan apa kepentingannya. Saya melihat bahwa keputusan Indonesia bergabung atau Presiden Indonesia bergabung ke Board of Peace ini tidak utamanya untuk membela Palestina, tidak juga untuk apalagi membela dunia Islam. Yang terlihat dari berbagai macam retorika maupun bahkan action setelah kita lihat bahwa Indonesia selalu lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya, di mana pada waktu Board of Peace ini dibuat dan bergabung, Indonesia terkena tarif yang sangat tinggi secara sepihak oleh Amerika. Dan bergabung ke Board of Peace menjadi bagian dari tawar-menawar itu supaya kemudian tarifnya bisa hilang atau minimal tidak sebesar yang dijatuhkan oleh Amerika kepada Indonesia sebelumnya. Walaupun ternyata kita tahu keputusan Supreme Court di Amerika menyatakan itu ilegal. Tetapi walaupun itu ilegal, ternyata Indonesia pun tidak mengubah apapun soal itu. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace ini lebih dominan karena kepentingan nasional, bukan karena mau membela kemerdekaan Palestina, apalagi mau membela dunia Islam, sama sekali bukan, tetapi lebih karena membela kepentingan nasional. Tetapi term kepentingan nasional ini pun sebenarnya juga problematik. Kita mesti harus bertanya, dalam kepentingan nasional, quote-unquote kepentingan nasional ini, sebenarnya ada kepentingan siapa yang dibela? Kalau kita menemukan jawaban itu, maka kita bisa membuat kesimpulan berarti diplomasi Indonesia ini dalam fora internasional itu sebenarnya hanyalah untuk menjamin siapa yang paling diuntungkan dengan term kepentingan nasional, khususnya di dalam negeri ini. Nah, maka dari itu pertimbangan Indonesia bergabung ke Board of Peace ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa lebih karena faktor material. Bisa karena kepentingan perdagangan, karena tadi terkait dengan tarif, bisa terkait dengan tadi bisnis kelompok besar di Indonesia yang akan lebih untung karena punya akses langsung dengan Trump di Amerika. Apakah itu bisnis militer, apakah itu bisnis pangan, dan lain sebagainya. Yang selama ini mungkin sangat susah untuk mengakses Trump atau Amerika secara langsung. Nah, maka dari itu jika ada kepentingan-kepentingan atau diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan Palestina, katakanlah mau mewujudkan two-state solution. Reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Atau mau menghadirkan perdamaian antara Israel dengan Iran. Atau katakanlah mau membangun kembali Gaza. Semua ini, ya, baik membangun kembali Gaza, mendamaikan Israel dengan Iran, semua ini itu berarti nanti akan didekati dengan cara pandang yang materialistik tadi itu. Bahwa kalau ada kepentingan materialnya, maka kenapa tidak dilakukan yang namanya perdamaian. Kalau dilihat ada kepentingan materialnya atau profit, atau akumulasi profit dalam hal ini misalnya membangun kembali Gaza, maka kenapa tidak Indonesia ikut berperan? Karena selama ini diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik mendukung Palestina maupun katakanlah nanti terlibat di Board of Peace untuk membangun kembali Gaza, itu ujungnya adalah bagaimana bisa meraih profit, meraih akumulasi keuntungan dengan adanya Board of Peace ini. Dan itu yang dianggap sebagai kepentingan nasional. Tentu kalau logika ini yang dominan dan benar, maka kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya juga sebagai umat Islam, tentu menolak ini. Dan ini adalah gambaran besar yang kita pahami bahwa semestinya ketika meyakini dirinya menjadi pemain politik global, bukan menjadi pengekor, menjadi pemain atau menjadi aktor dalam dunia internasional, itu ukurannya adalah bagaimana bisa mendesain sebuah aturan dan diikuti yang lain. Karena sudah semestinya sebagai negara, sebagai aktor politik global, itulah yang kemudian ditawarkan kepada dunia. Bukan malah sekedar bergabung, mengikuti playbooknya Amerika, dalam hal ini Trump, dan kemudian tidak banyak bisa menawarkan
hal-hal yang signifikan untuk kemerdekaan Palestina atau bahkan untuk dunia Islam. Jika yang terjadi adalah karena hal-hal yang sifatnya material tadi itu, quote-unquote kepentingan nasional, dan selalu melihat adanya akumulasi keuntungan atau profit dari setiap kali proyek perdamaian atau rekonstruksi Gaza atau diplomasi yang lain, maka itu jelas bukan menjadi kepentingan rakyat Indonesia. Kita melihat sudah sangat tepat waktunya yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini, di Iran ini, di mana ada dua negara Board of Peace, yaitu Amerika dan Israel, yang melakukan invasi secara sepihak dan sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Konstitusi Indonesia. Bahkan ini menjadi bagian dari meneruskan penjajahan di Timur Tengah oleh Amerika maupun Israel dan berlawanan dengan konstitusinya Indonesia. Maka sudah tinggi waktunya dan sudah pasti keputusan yang diambil adalah Indonesia segera keluar dari Board of Peace, dan silahkan pemerintah Indonesia melahirkan ide yang lebih genuine, yaitu membuat aturan baru dan menggalang kekuatan negara-negara lain untuk bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh Indonesia, di mana Palestina mendapatkan keadilannya, di mana perdamaian itu bukan soal tiadanya perang, tetapi perdamaian adalah soal hadirnya keadilan. Dan itu yang kita cari semuanya, baik oleh umat Islam dunia, khususnya juga di Palestina, dan ketika keadilan hadir, maka perdamaian pun juga akan lahir. Terima kasih.